Udah nih? Tinggal kamu. Start gitu, Ibu. Lupa ngomong. Nah, kalau itu balik lagi. Nah, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabar kalian? Tentu baik-baik saja ya. Semoga pada pertemuan ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan selalu jangan lupa dalam keadaan pandemi ini kalian menerapkan protokol kesehatan. Yaitu protokol kesehatan, masih ingat apa aja? 3M. Ya, kalian sudah pahami. Dan tak lupa Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah hadir dalam kelas Google Classroom ini, ya, yang sudah mengisi absen dan memberi komen. Jadi Ibu ucapkan terima kasih. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran ini, kita awali dengan membaca doa. Ya, ayo mari kita baca doa bersama. Ketua kelas, silakan pimpin ketua kelas. Ya, kita baca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Amin. Ya, jadi kita hari ini memulai pelajaran bab 2. Kemarin Ibu sudah memberi materi disuruh baca, dipelajari. Nah, sekarang hari ini Ibu akan menjelaskan bab 2 yaitu mengenai pengaruh perubahan interaksi sosial, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, jadi sebelum kita lanjut pada materi ini, Ibu ingatkan, silakan kalian menyiapkan alat-alat tulis. Ya, ayo kita mulai. Yaitu pertama-tama, tujuan pembelajaran saat ini yang akan dicapai. Pertama, peserta didik memahami pengertian mobilitas sosial. Kedua, peserta didik mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ketiga, kalian bisa memberikan contoh bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya. Jadi udah siap? Kita mulai pelajaran ini. Ya. Kalian tentu sering mendengar atau pernah melihat bagaimana seorang staf atau karyawan biasa bisa naik jabatannya menjadi manajer. Nah, ataupun seorang guru IPS pindah tugas ke sekolah lain. Nah, anak-anak, keadaan ini dapat dikatakan mobilitas sosial. Iya. Jadi seseorang yang mengalami perubahan status sosial telah mengalami mobilitas sosial. Lalu, apa mobilitas sosial tersebut? Nah, menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Kemudian menurut Michael S. Basis, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah sosial
lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Jadi, pengertian mobilitas sosial adalah berubah atau berpindahnya status seseorang dalam suatu masyarakat. Nah, hayo. Sekarang bagaimana kalian sudah paham materi ini tentang mobilitas sosial? Iya. Kemudian kita lanjut, kalau sudah paham kita lanjut ya. Pernahkah kalian melihat seorang dokter yang bertugas di puskesmas A, kemudian pindah ke puskesmas, bertugas di puskesmas B? Nah, pertanyaan di sini, keadaan tersebut termasuk bentuk mobilitas yang mana? Mobilitas apa? Nah, masih bingung kan? Kita pelajari. Jadi keadaan ini dokter pindah dari tugas dari puskesmas A ke puskesmas B. Nih, keadaan ini merupakan bentuk mobilitas sosial apa? Nah, kita lanjutkan dulu, kita bahas mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial itu terbagi dua, yaitu pertama, mobilitas sosial horizontal. Yang mana mobilitas sosial horizontal? Ya tadi, sebelum kita mulai, Ibu sudah menjelaskan tentang dokter, seorang dokter pindah tugas dari puskesmas A, pindah tugas ke puskesmas B. Jadi hanya pindah ya, nggak berubah statusnya. Jadi dokter ini hanya keadaannya berpindah tempat. Jadi apa itu mobilitas horizontal? Yaitu perpindahan status individu dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial yang lain yang satu derajat atau sederajat. Nah, kemudian kedua, mobilitas sosial vertikal. Nah, tentu kalian pernah mendengar misalnya Pak Budi, seorang guru bahasa Indonesia, kemudian diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, berarti Pak Budi ini akan terjadi perubahan, akan naik, ya. Jadi statusnya naik dari seorang guru bahasa Inggris, kemudian naik jadi kepala sekolah. Nah, ini. Jadi mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status individu dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Kemudian anak-anak, mobilitas sosial vertikal ini dapat dibagi dua, yaitu satu, mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Kemudian kedua, mobilitas sosial vertikal ya. Nah, mobilitas sosial ke atas, social climbing, dan mobilitas vertikal ke bawah atau disebut social sinking. Nah, tentu anak-anak sudah memahami, sudah bisa memberi contoh mana mobilitas vertikal ke atas atau social climbing ke atas ya. Nah, kemudian ke atas. Kemudian mobilitas vertikal ke bawah. Ada yang bisa beri contoh? Ya, nanti Ibu akan lebih jelas lagi. Setelah ini kita akan masuk ke GC. Di situ nanti Ibu akan memberikan tugas kalian mengamati video-video tentang mobilitas sosial, kemudian kalian beri tanggapan. Jadi kesimpulannya, siapa yang memberi kesimpulan?
Jadi bentuk-bentuk mobilitas sosial adalah perpindahan status atau posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan lainnya. Itu yang dimaksud mobilitas sosial. Kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada dua, mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Nah, itu aja kesimpulannya. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Dan Ibu tutup dengan hamdalah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.